wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pradana dari kelas 11 TKR 1. Saya akan di sini menjelaskan tentang sistem pembakaran bahan bakar. 1. Komponen sistem bahan bakar bensin. Komponen bahan bakar terdiri dari tangki bahan bakar, filter pompa, dan karburator. Aliran bahan bakar pada mesin kebakar adalah sebagai berikut: full tank, full filter, full pump, air filter, karburator, bensin. Bensin yang tersimpan di dalam tangki full tank diisap dan dialirkan melewati saringan oleh pompa bensin full pump menuju karburator. Bersamaan dengan itu juga udara mengalir melewati saringan udara air filter karena isapan dari torak piston, sehingga bensin dan udara sama-sama menuju ke karburator. Kemudian campuran bensin dan udara tersebut digabungkan ke dalam mesin engine. Komponen sistem bahan bakar bensin. 1. Tangki sebagai tempat menampung bensin. 2. Ventilasi udara agar tekanan dalam tangki tetap sama dengan tekanan udara luar atmosfer. 3. Saringan bensin memisahkan kotoran agar bensin bersih. 4. Pompa bensin memudahkan bensin dari tangki ke karburator. 5. Sistem pelampung mengatur pemasukan bensin pada karburator. 6. Saluran pengembali untuk mencegah timbulnya gelombang uap bensin atau sistem ini tidak dipasang pada setiap mobil. Tangki bahan bakar untuk apa? Separator mencegah genangan bensin waktu berjalan supaya tidak menjadi isapan pada tempat bensin. Mengapa dalam tangki kadang-kadang terdapat air? Jika isi bensin sedikit jumlah, udara dalam tangki banyak air, dalam udara dapat mengembun waktu temperatur. Akibatnya dalam tangki terdapat air. Macam-macam konstruksi ventilasi tangki. Ventilasi pada tutup. 1. Macam ventilasi ini banyak dipakai pada sepeda motor. 2. Waktu mengganti tutup tangki baru. Ventilasi pada tangki. 1. Konstruksi untuk ventilasi ini sering digunakan pada mobil. 2. Jika ujung saluran ventilasi tidak dipasang pada tempat yang bersih, kotoran dapat masuk pada tangki. Ventilasi dengan tutup. 1. Jenis ventilasi ini lebih aman terhadap kebocoran saat mobil posisi miring sekali atau terbalik. 2. Penguapan bensin berkurang, pemakaian bensin irit. 3. Selang pada katup tekan kadang-kadang dihubungkan ke karburator. Saringan bensin. Rumah saringan bensin terbuat dari 1. Plastik. 2. Plat. Bahan bakar elemen saringan terbuat dari 1. Kasa kawat, 2. Kertas, 3. Kasa plastik. Arah aliran. 1. Pengaliran bensin dalam saringan selalu menuju dari luar elemen ke bagian dalam. 2. Perhatikan waktu memasang dan mengganti baru saringan bensin. Lihat tanda arah pada rumah saringan bensin. Pompa bensin. 1. Pompa bensin. Pompa digerakkan oleh putaran. Contoh: eksenter, porosan mendorong tuas penyangga. 2. Pompa bensin listrik. 1. Pompa digerakkan motor. 2. Biasanya pompa bensin ditanam dalam atau di balik tengah bahan bakar. 3. Memindahkan bensin dari tempat rendah atau tangki ke tempat yang tinggi karburator. Gangguan-gangguan pada pompa bensin. 1. Kebocoran. A. Ban pecah, robek atau rusak. B. Tutup pompa panjangnya rusak atau pengusap. 2. Vakum, pengisapan kering. A. Katup tekan tidak rapat. B. Ruang isap bakar, misal tutup pompa bermasalah. 3. Tenaga pompa terlalu tinggi. A. Tebal power flange, pompa kurang, isolator tak terpasang. 4. Tekanan pengempar kurang. A. Katup isap bocor. B. Katup pengembali bocor apabila ada katup pengembali. 5. Hasil pemompaan kurang. A. Pompa tersambut. B. Kepanasan atau kausan dan pengecekan pompa. C. Katup-katup bocor. Sistem pelampung. Kegunaan: mengatur batas permukaan bensin dalam ruang pelampung agar relatif tetap atau konstan. Cara kerja sistem pelampung. 1. Pelampung turun. 2. Jarum pelampung membakar saluran masuk mesin bensin. 3. Bensin masuk mengisap ruang pelampung. Tinggi permukaan bensin sesuai. 1. Pelampung naik.
2. Katup jarum pelampung membuat saluran bensin. 3. Bensin tertahan. Gangguan atau kerusakan pada pelampung. Bocor. Pengontrakan permukaan bensin kurang baik karena pelampung tenggelam banjir. Ventilasi ekstern. 1. Saluran ventilasi menggerakkan ke udara luar atau timbul polusi udara. 2. Kondisi saringan udara memengaruhi perbandingan campuran. 3. Karburator modern umumnya dengan ventilasi ini. Keuntungan atau kerugian ventilasi intern dan ekstern jika motor panas di start. Ventilasi intern. 1. Saluran verifikasi mengaruh saringan udara, tidak timbul polusi udara. 2. Kondisi sering udara tidak memengaruhi perbandingan campuran. 3. Karburator modern umumnya dengan ventilasi ini. Ventilasi ekstern. Bila karburator panas, bensin dalam ruang pelampung menguap, uap bensin mengalir keluar. 2. Campuran sesuai dan motor sudah dihidupkan tetapi timbul polusi. Ventilasi intern. Uap bensin mengalir pada ruang pencampur. Contoh, campur kerja dan motor sudah dihidupkan atau tetapi tidak timbul polusi. Ventilasi ekstern. Tekanan pada ruang pencampur turun karena hambatan saringan udara turun pada ruang pelampung tetap atmosfer. 1. Perbedaan tekanan antara ruang pencampur dan ruang pelampung jadi besar. 2. Campuran jadi kaja. Ventilasi intern. Tekanan pada ruang pencampur turun karena hambatan saringan udara. 1. Tekanan pada ruang peluap turun sesuai dengan keadaan saring udara. 2. Tidak terjadi perubahan pada perbandingan campuran. Ventilasi otomatis. Contoh, Mitsubishi. Kegunaan: menghubungkan keuntungan dari sistem intern dan ekstern. Cara kerja: motor mati. Ventilasi ekstern. Motor hidup. Vakum pada intake manifold mampu menarik katup ke atas dan terjadi ventilasi intern. Komponen berfungsi untuk memegang katup pada saat katup gas terbuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.